Paling lama orang-orang di negara ini permasalahkan perbedaan itu dengan ini. Mayoritas mau tekan minoritas, popularitas jadi politik di atas kertas. Apakah kamu harusnya agama baru bisa dibilang sesama? Apakah kamu mesti saudara baru bisa dibilang saudara? Apakah kamu harus sekandung baru bisa dibilang gandong? Apakah kamu mesti sesuku baru bisa dibilang satu tungku? Dari kejadian ini hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwasanya masih ada sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan dirinya bagian dari mayoritas, yang memiliki arogansi, lalu bersikap ekstrim dengan kelompok yang katanya dalam tanda kutip minoritas. Ini merupakan sinyalemen bahwasanya sikap ekstremisme dalam beragama masih tumbuh subur di negeri ini dan mesti kita semua waspadai. Memanfaatkan ajaran agama dengan cara memanipulasi tafsir-tafsir keagamaan dan mengeksploitasi ajaran agama untuk kepentingan mereka. Maka dari itu saya akan mengajak buat kita semua pada kesempatan kali ini untuk mengidentifikasikannya. Apa ciri-cirinya? Halo? Jangan lupa ya. 1. Ciri paham ekstrim tersebut adalah anti terhadap agama lain. Saya ingin tegaskan, jangan lupa ini. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama tapi membangun kebencian terhadap agama lain, memotivasi kita untuk membenci orang-orang yang berbeda agama dengan kita, maka itu ciri paham ekstrim radikal, bahkan mengarah kepada tindakan terorisme. Itu yang pertama. Kita ini memang ditakdirkan beda agama, betul nggak kira-kira? Udah takdir. Makanya di Al-Quran itu kalau bicara agama selalu kalimatnya lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Selalu begitu. Tapi kalau bicara Tuhan, wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan Anda satu. Selalu begitu. Kalau bicara Tuhan, ayatnya itu. Tapi kalau bicara agama, untuk Anda agama Anda, untuk saya agama saya. Makanya sila pertama bukan agama. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan ingat, tafsir-tafsir kebencian kepada agama lain ini terjadi di semua agama. Ada kelompok-kelompok Islam ekstrim yang mudah sekali mengkafir-kafirkan agama lain, bahkan menghalalkan darah umat beragama lain, bahkan ngebom jemaat gereja yang sedang ibadah misalnya. Termasuk juga misalnya di Selandia Baru ada kelompok Kristen ekstrim. Ini pelakunya yang nyerang masjid umat Islam lagi Jumatan itu. Ini oknum penyerang ini adalah terpapar ekstremisme Kristen yang menganggap umat Islam itu musuh. Orang lagi Jumatan diberondong dengan senjata. Termasuk juga di India ada kelompok Hindu radikal. Dia atas nama Hindu menghilangkan nyawa umat beragama yang beda dengan dia. Yang diserangnya apa? Gereja, masjid. Apa kata kelompok radikal Hindu ini? Kalau 100 tentara Hindu, kalau 100 orang dari kita bisa menjadi tentara, maka 100 tentara Hindu bisa membantai 2 juta penduduk muslim. Saking radikalnya. Jadi radikalisme berbasis eksploitasi terhadap agama Hindu. Kemudian di Myanmar, biksu Buddha yang sangat rasis dan radikalis. Atas nama Buddha, dia menghilangkan nyawa orang lain. Ini ciri yang pertama. Mulai dari tafsir-tafsir keagamaan yang pengajarannya selalu ditanamkan kebencian.
Makanya buat adik-adik, ini Pak Ustadz kasih clue-nya ya. Jadi kalau Anda ngaji, liqa, taklim, kok di situ nggak diajarkan Islam rahmatan lil alamin, tapi diajarkan agama lain itu musuh semua, itu sudah ciri ajaran menyimpang. Ketika kita diajarin ajaran agama, kok diajak ngebenci agama lain. Vaksinnya apa obatnya? Obatnya juga Al-Quran ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kan nggak boleh di Al-Quran. Menghina agama lain nggak boleh. Menghina Tuhan agama lain nggak boleh. Menghina cara beribadah agama lain nggak boleh. Makanya saya nggak habis pikir. Ketika ada mubalik penceramah agama yang ceramahnya kerjaannya nyaci maki agama lain, dia dapat Islam dari mana sih? Padahal Al-Quran melarang kita kan menghina agama lain, menjelek-jelekkan agama lain. Nah karena kita Indonesia ini mayoritas muslim, jangan sampai sementang, kalau bahasanya itu sementang mayoritas, lantas kemudian kita mudah sekali menyebarkan kebencian terhadap umat beragama lain. Kalau menyontoh Nabi pernah dikunjungi umat Kristen Bani Najron, itu sekitar 70 orang, itu sama pastornya, semua sama keuskupannya datang. Berarti kan kalau keuskupan Katolik ya, datang ke Madinah, numpang kebaktian di Masjid Nabawi. Ini adik-adik yang muslim harus tahu ya. Umat Kristen Bani Najron datang ke Madinah, numpang kebaktian di Masjid Nabawi. Oleh Nabi diperkenankan. Ini keren. Nah Islam yang kayak gini nih yang harus disampaikan. Jangan yang menanamkan kebencian terhadap umat beragama lain. Walaupun tadi ada oknum-oknum agama lain juga, oknum umat Hindu yang radikal, oknum umat Buddha yang radikal, oknum umat Kristen yang radikal, oknum umat Islam yang radikal, yang selalu menanamkan kebencian terhadap umat beragama lain. Satu. Yang kedua, ciri paham ekstrim itu adalah anti perbedaan. Kalau kita nyebutnya apa? Anti khilafiyah. Ini bukan ke agama lain, kepada sesama muslim itu sendiri. Dia merasa amaliyah kelompoknya saja yang paling benar, yang lain salah semua. Contoh, gampang membid'ahkan. Jadi tahlilan bid'ah misalnya, yasinan bid'ah. Padahal yang mengamalkan itu punya dalilnya juga. Nah, saya kasih penegasannya begini. Orang mau yasinan silahkan, enggak mau yasinan enggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Betul nggak kira-kira? Cocok atau cocok? Begini, adik-adik, Anda akan beranjak matang dan dewasa. Anda akan dihadapkan dengan mazhab, perbedaan pendapat. Anda boleh memilih mazhab keagamaan sesuai dengan guru ngaji Anda masing-masing, sesuai dengan mazhab Anda masing-masing. Tapi satu hal yang dipegang, kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, tidak perlu disalahkan. Nah kalau kita coba mudah menyalahkan orang lain, bahkan menyerang mazhab yang berbeda dengan kita, maka itulah yang disebut dengan ekstremisme. Ujung-ujungnya banyak kejadian kan, sesama muslim malah menghalalkan darah saudara muslimnya sendiri. Jadi sudah ke agama lain dia nyerang menyebarkan kebencian, di dalam juga dia menanamkan kebencian. Kelompoknya saja yang paling benar, yang lain salah semua. Mula-mula dia doktrinnya apa? Tabdi'i. Mula-mula dia membid'ahkan. Habis dia membid'ahkan, baru dia takfiri, mengkafir-kafirkan. Ingat, ketika kita mengkafirkan, kafir akan kembali kepada diri kita sendiri. Hati-hati dengan tuduhan itu. Yang ketiga sekarang, ciri paham ekstrim itu adalah menanamkan ajaran anti 4 pilar berbangsa dan bernegara kita. Anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
anti sistem bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat anti Bhinneka Tunggal Ika. Sederhana, mulai dari yang sederhana, Pancasila haram, hormat bendera haram, mulai ajaran yang sederhana. Bukan cuma di Islam loh, ada sekte di Kristen itu namanya Saksi Yehova. Sekte Saksi Yehova ini terjadi di Kalimantan. 4 anak SD nggak mau hormat bendera. Ketika ditanya oleh gurunya, ngapa Anda tidak mau hormat bendera? Haram hormat bendera. Doktrin di Saksi Yehova. Serupa juga di kalangan muslim juga, kelompok-kelompok ekstrim begini ada yang mengharamkan hormat bendera, haram upacara, haram nyanyi lagu Indonesia Raya. Bahkan mohon maaf, kita pernah dengan Kesbangpol, jangan-jangan Kesbangpol lupa juga ya, ngadain acara di sebuah pondok. Begitu nyanyi lagu Indonesia Raya, santrinya cengar-cengir semua. Mengapa cengar-cengir? Saya tahu pondok itu. Pondok itu mengharamkan nyanyi. Jangankan Indonesia Raya, nyanyi aja haram gitu. Lagu aja haram. Udah lagu haram, ya masuk lagu Indonesia Raya. Cuman mungkin karena kata ustadznya nggak enak, di situ ada Kesbangpol, nyanyi-nyanyi aja. Akhirnya mereka nyanyinya nggak serius, cengar-cengir gitu. Dan tidak berdiri dengan sikap sempurna, karena ada faktor doktrin itu tadi. Itu hal-hal yang sederhana, haram. Termasuk juga nanti selain haram hormat bendera, cium tangan orang tua haram, musyrik karena bukukin badan. Hanya hati-hati kalau anak-anak bapak ibu sudah ikut ngaji-ngaji, salim gurunya haram. Nah ini indikasi nih, salim gurunya haram. Kadang-kadang manggil aja berubah, ahi sama ukhti. Manggil saudara perempuannya, teman perempuannya ukhti. Manggil teman laki-lakinya ahi. Begitu pacaran abi sama umi. Allah. Ini benar kejadian kan? Benar kejadian. Abi sama umi. Abi pulang sekolah nanti antar ya, iya mi. Ih, jijai bajai najong pralala. Padahal begini, saya pengen luruskan juga sama pembina-pembina rohis. Nggak perlu ngajarin anak kita manggil temannya akhi ukhti. Karena bagi orang Arab, Bapak Ibu, malah kita disalahkan. Teman perempuan dipanggil ukhti, kena marah kita. Karena ukhti itu saudara perempuanku. Itu mengikat, itu mahram. Emang gua mahram elu? Emang gua adik elu? Kan begitu. Emang gua kakak elu? Orang Arab nggak bisa manggil lawan jenis dengan ukhti, dengan akhi, nggak bisa. Karena mereka bukan mahram. Lagu-laguan orang Indonesia akhi ukhti tadi itu. Nah ini penting kan? Jangan sampai hanya kejebak dengan simbol-simbol sesaat sedemikian rupa. Nah ujung-ujungnya mereka akan anti 4 pilar, mengkafirkan Pancasila. Kata mereka Pancasila itu kafir. Undang-Undang Dasar 1945 itu undang-undang setan. NKRI negara togut. Kata mereka kan begitu, doktrinnya sedemikian rupa, anti kehidupan bernegara. Kata mereka negara-negara kafir karena dasarnya bukan Al-Quran. Nah, saya kasih tahu vaksinnya buat adik-adik. Vaksinnya apa? Dulu Nabi kita waktu bikin negara, hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah kan namanya Yathrib, lalu berubah menjadi negara namanya Madinah. Nabi mendirikan negara Madinah itu negara kesepakatan, bukan negara agama. Jadi Nabi nggak pernah mendirikan negara agama, termasuk negara Islam. Negara kesepakatan. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Nah ini cara ngejawabnya. Kalau ada yang ngerekrut kelompok begitu, bukan Al-Quran. Dasar negara Nabi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Ada 47 pasal. Nah ini kan dicontoh oleh pendiri negara kita. Kita bikin negara bukan negara agama, tapi negara kesepakatan. Kita nyebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya apa? Mulanya dari Piagam Jakarta, mengerucut kemudian menjadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu dong. Anda harus argumentatif menjawabnya. Kalau ada yang merekrut kelompok sedemikian rupa, dan kalau ada paham yang mengajak kita menentang Pancasila dan negara, itu paham yang paling berbahaya.
Dosa yang paling besar, yang gak ada ampun, gak ada maafnya itu apa? Dosa melawan negara. Wa tarikul dinihil mufariqul jamaah. Dosa paling besar, tidak ada ampunnya, dipastikan masuk neraka. Orang yang mati dalam keadaan keluar dari batas akhir ajaran agama, yakni melawan kepada negaranya. Maka dosa paling besar itu dosa melawan negara. Makanya begini, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dan dia memisahkan diri, berontak negara, menolak negaranya, famata, maka ia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi mati dalam keadaan melawan negara dan aparat negara, itu mati jahiliyah. Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Ya kayak anak kecil tadi kan, dia didoktrin ngebom itu mati syahid, melawan negara itu mati syahid, padahal bukan mati syahid tapi mati sangit. Ini vaksin yang harus Anda ketahui, bahwasanya dosa paling besar adalah dosa melawan negara. Jadi kalau ada yang mengajarkan kepada kita negara Indonesia ini negara kafir, kita wajib melawannya dan menggantinya, itu sudah indikasi terbesar kelompok ajaran ekstrim radikal yang mengarah kepada terorisme. 3 dapat kita ya. Yang keempat sekarang, ciri ajaran mereka itu mendelegitimasi pemerintah yang sah, mempropagandakan isu untuk anti pemerintah yang sah. Pokoknya ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah. Biasanya yang paling dimanfaatkan itu musim politik begini. Kayak tahun 2019 itu banyak yang terpapar kelompok radikal. Karena apa? Memanfaatkan pendukung paslon yang kalah. Saking kecewanya paslonnya kalah, kan begitu? Tapi dan tidak terima dengan paslon yang jadi, maka muncul kebencian kepada pemerintah yang sah. Dan itu dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Apa kata dia? Sudah, memang sistem Indonesia ini sistem kafir karena sistem demokrasi. Nggak mungkin orang beriman terpilih dalam sistem demokrasi. Oh, sistemnya sudah salah. Kalau kamu ingin betul berjuang agar kita memiliki pemimpin yang beriman sesuai dengan keinginan kita, kita ganti sistemnya. Maka banyak betul yang pada mulanya hanya gara-gara kecewa dengan hasil pilpres, ujung-ujungnya terekrut kelompok radikal. Akhirnya secara masif tertanam kebencian kepada pemerintah yang sah. Jangan dikira Bapak Ibu itu nggak ada ekses. Kadang-kadang orang dewasa, mohon maaf, di Bandar Lampung ini Pak, banyak PNS itu berubah menjadi anti pemerintah. Mengapa itu terjadi? Ternyata memang kebencian akibat ekses politik itu bisa membuat orang terpapar kepada paham radikal. Bisa. Makanya buat adik-adik, ini 2024, jelang 2024, ini tahun politik. Hati-hati, seandainya hasil pemilihan 2024 nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang terpilih bukan calon yang kita inginkan, kita terima apa adanya, karena itu takdir Allah. Setuju gak kira-kira? Jangan ikut-ikutan yang ngambek gitu, jangan. Begini rumusnya, jangankan presiden, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Betul. Jangankan jadi presiden, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Umpama nih, kalau Pak Herman Sahsaleh jadi wali kota Bandar Lampung misalnya, karena sudah ada 2 Herman kan, umpama kita kaget misalnya beberapa tahun kemudian kok Pak Herman jadi wali kota misalnya. Jangan kaget terhadap mengapa Pak Hermannya, itu garis tangan. Makanya saya sering ceramah sama orang-orang politik itu, kalian berjuanglah sono, peras keringat, banting tulang, jungkir balik silahkan, tapi ingat, hasilnya sudah ditakdirkan fi lauhil mahfuz.
puas nggak puas, senang atau tidak senang. Itu catatan. Maksud saya begini, jangan sampai ekses kecewa dengan pilihan politik, kecewa dengan yang terpilih, ujung-ujungnya kita dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal tersebut. Sekarang yang kelima, terakhir. Yang kelima, ciri paham ekstrim radikal yang mengarah kepada terorisme adalah pro ideologi transnasional. Misalnya pro Komintern, komunis internasional, termasuk juga pro khilafah. Itu sudah ciri. Ketika orang mengajarkan paham khilafah, mengajak kita mendirikan paham khilafah, itu sudah ciri. Sebentar itu. Iya, adik yang mimpin doa tadi mana? Yang doanya ada teksnya ya. Pak Ustadz bawa teks ini. Adik maju ke depan, nggak apa-apa. Pak Ustadz pengen lihat teksnya. Mungkin Anda salah baca. Tapi ini biar jadi pembelajaran buat kita semua. Sini, Li. Ke atas. Gak usah takut. Kamu kan baca. Maaf. Iya. Iya, sini. Adik sini. Sebentar, santai aja, senyum. Jangan grogi. Nanti kamu tak doain jadi kiai nanti. Nah, ini saya ambil contoh sederhana. Ini buat pembelajaran adik juga ya. Mudahkanlah urusan kami sehingganya tidak ada aral melintang pada kegiatan kami ini. Ringankanlah langkah kami dalam membantu sesama, dan masukkanlah kami ke dalam golongan khilafah yang baik di muka bumi. Nah, silakan duduk. Masukkanlah kami ke dalam golongan khilafah yang baik di muka bumi. Itu enggak tahu siapa yang nyusun doa, nggak apa-apa. Tapi itu sudah salah satu di acara kita ini Pak, masuk doa itu golongan khilafah, kan begitu ya. Saya langsung kok masuk ini, ada apa maksudnya ini? Karena khilafah itu adalah term ideologi transnasional. Nggak apa-apa adik, pengalaman buat Anda ya, karena tadi belajar soalnya. Jadi balik lagi di teks doa itu, masukkanlah kami ke golongan khilafah yang baik di muka bumi. Kalau kalimatnya khalifah yang baik itu benar, karena kita khalifah tu fil ard, kita ini adalah khalifah di muka bumi. Tapi kalau sudah khilafah, ini terkait dengan ideologi transnasional. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak ada, bukan Bapak Ibu, adik-adik tahu lagi. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik, ini cara ngejawabnya kalau ada orang HTI masuk sekolah. Mohon maaf, ini peringatan juga buat Bapak Ibu. Rohis tidak boleh diisi oleh orang luar, saran saya, karena kita nggak tahu ideologinya apa. Rohis semestinya diisi oleh guru agamanya sendiri. Kalaupun rohis harus dibina oleh orang luar, percayakan, yakinkan harus dapat rekomendasi kalau nggak dari NU atau Muhammadiyah. Karena mengapa? Fakta ini, Hizbut Tahrir masuk ke sekolah-sekolah membawa proposal untuk membina rohis. Tak ulangi lagi, Hizbut Tahrir bawa proposal masuk ke sekolah-sekolah untuk menjadi pembina rohis gratis. Dan banyak sekolah yang senang karena gratis, nggak perlu ngongkosi. Nah, ini saya perlu antisipasi yang sedemikian rupa. Jangan sampai, karena apa? Anak-anak rohis kita didoktrin dengan doktrin khilafah, didoktrin sedemikian rupa. Nah, sekarang saya ingin pertegas, tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Saya sudah ngomong depan orang HTI, depan orang Khilafatul Muslimin, kata saya, Mas, kalau antum semua bisa menunjukkan sama saya satu saja ayatnya, satu saja hadisnya, perintah mendirikan khilafah, hari ini juga Suparman Abdul Karim akan ikut HTI, akan ikut Khilafatul Muslimin. Saya akan melawan negara ini. Tidak ada satupun perintah. Mereka nggak bisa nunjukin di Quran maupun di hadis, di kitab manapun tidak ada perintahnya itu. Jadi sekali lagi, nggak ada perintah mendirikan khilafah. Terus apa jawab mereka? Ya Ustaz, memang nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Nah, itulah masalahnya.
Mereka sekarang sudah mengakuinya. Memang nggak ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, maka dia akan membubarkan negara ini. Ketika orang ingin membubarkan negara ini, maka dia akan memberontak kepada negara ini. Ada dialog saya langsung dengan aktivis HTI di sebuah masjid. Dia langsung ngacu, "Ustaz, saya ingin ngomong." Apa kata saya? Kalau khilafah tegak, kata dia, sekolah gratis, kuliah gratis, biaya fakultas kedokteran gratis, listrik nggak bayar, PKB kendaraan bermotor nggak bayar, PBB pajak bumi dan bangunan bebas, BBM gratis, semuanya, kesehatan gratis, mau dari kelas apapun gratis, semua digratisin. Jamaah saya sudah mulai tegang. Waduh, Ustadz Parman bisa ngejawab enggak ya? Saya balik tanya sama dia, "Mas," kata saya, "Anda sudah menjanjikan angin surga gratis tis. Walaupun bayarnya mungkin pakai yen enek duitin barangkali ya. Anda sudah menjanjikan tis. Kan banyak orang terperdaya. Cuman saya ingin tanya sama sampean," kata saya, "kalau khilafah ditegakkan, negara kita mau diapakan?" Apa jawab dia? Kejebak dia. Ya, kalau kita ingin menegakkan khilafah, negara Indonesia ini harus kita bubarkan. Kejebak dia. Itulah masalahnya. Anda sedang menjanjikan angin surga, tapi pada kenyataannya Anda hendak menghancurkan negara ini. Borok-borok listrik gratis, borok-borok kesehatan gratis, borok-borok sekolah gratis. Yang ada kita hancur perang saudara. Itulah yang terjadi di Irak dan Suriah. Apa janji ISIS? Khilafah. Kalau khilafah tegak nanti semuanya gratis. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Suriah perang saudara, Irak perang saudara, tidak pernah berkesudahan. Saya ingin yakinkan kepada Anda semua, hati-hati dengan paham yang mengajak khilafah. Selain tidak diperintahkan oleh agama, ini juga akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, terakhir, dari 5 karakteristik ciri-ciri paham ekstrim ini, dari paham dia akan berubah menjadi gerakan. Gerakan ini kemudian akan dikonsolidasi dan diorganisasi menjadilah dia sebuah kelompok. Ada yang disebut MII, ada yang disebut Khilafatul Muslimin, ada yang disebut dengan HTI. Nah, karena perjuangan mereka belum mendapatkan hasilnya, organisasi ini menjelma kemudian menjadi kelompok radikal teroris. Terorisme adalah bagian dari strategi mereka untuk menggulingkan kekuasaan, untuk merubah kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk merubah sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka mereka melakukan aksi teror. Ini terjadi ketika jumlah mereka masih sedikit, tetapi ketika jumlah mereka sudah banyak, mereka akan menggulingkan negara. Orang Hizbut Tahrir menyebutnya Thalabun Nusrah. Apa itu Thalabun Nusrah? Nyusup ke Polri. Maka kata Pak Sumarna, ada banyak, walaupun oknum ya, anggota Polri yang terpapar. Masuk ke TNI, kalau bisa jadi jenderal. Masuk ke partai politik, menjadi wakil rakyat, bahkan kemudian bisa menjadi menteri, jadi kepala daerah, masuk ke dunia kedokteran, dunia medis, masuk ke mana-mana. Itu yang disebut dengan Thalabun Nusrah. Bahkan masuk ke organisasi-organisasi massa Islam dan lain sebagainya untuk memanfaatkan itu semua. Setelah dirasa cukup jumlahnya, mereka akan melakukan penggulingan kekuasaan. Maka saya cuma ingin ingatkan kepada para pemimpin bangsa, mumpung Indonesia belum dibuat kacau, saya merekomendasikan semua paham, semua aliran yang anti ideologi Pancasila, yang anti Undang-Undang Dasar 1945, yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaiknya dipidanakan saja. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ya, segitu saja dulu buat adik-adik. Ya, Anda pionir ya. Anda pionir. Anda yang dipilih oleh Pak Kepala Sekolah untuk hadir di sini dari sekian ribu teman-teman Anda. Anda pionir, sampaikan kepada teman-teman 5 ciri ajaran radikal tadi. Kalau Anda lupa gampang,
langsung nonton YouTube-nya Pak Ustadz ya. Channel YouTube-nya namanya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe. Anda generasi masa depan, saya doakan Anda nanti ada yang jadi komandan Densus 88. Amin ya Pak ya. Ada yang jadi Kadensus nantinya, pokoknya harus terdepan demi menjaga negara kita ini. Ingat, membela negara pahalanya sama seperti kita membela agama. Jadi jihad membela negara adalah jihad kita membela agama kita sendiri. Dan ingat, jangan ikut-ikutan pergaulan bebas, jangan ikut-ikutan narkoba, jangan ikut-ikutan tawuran ya. Fokus belajar saja, kejar cita-cita Anda. Anda adalah yang akan memimpin bangsa dan negara kita. Ingat sekali lagi, tahun 2045 entah saya masih ada, mudah-mudahan saya panjang umur. Kalau Pak Christian masih ada enggak ya? Kayak Pak Christian sudah agak, udah 50 udah ada Pak? Oh sudah ada. Mudah-mudahan Pak Christian panjang umur lah. Mudah-mudahan kami semua masih ada walaupun sudah kakek-kakek semua ya. Udah tua renta. Kami ingin melihat alumni SMA Negeri 1 menjadi pemimpin bangsa, bahkan kalau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus sekali lagi pada yang kita.